Shalom, selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Pasti semuanya dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Wah, senang sekali ya hari ini kita bisa berkumpul lagi, bertemu lagi walaupun secara online di tahun yang baru, tahun 2021. Miss mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Pagi hari ini mengawali kegiatan pembelajaran kita di semester yang baru tahun 2021. Kita akan mengawali dengan ibadah syukur bersama-sama. Mari kita persiapkan hati kita akan masuk dalam ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan mengangkat pujian yang berkata, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu.
Anak-anak, saat ini kita akan berdoa untuk mengawali kegiatan ibadah kita. Mari semuanya tutup mata, lipat tangan. Miss akan pimpin kita dalam doa. Anak-anak bisa berdoa dalam hati ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sungguh mengucap syukur di saat ini, di pagi hari ini, karena kasih dan anugerah Tuhan bagi setiap kami, sehingga kami boleh lagi memasuki tahun yang baru, tahun 2021, dalam anugerah dan penyertaan Tuhan. Pagi hari ini mengawali setiap kegiatan kami di semester yang baru ini, kami akan mengawali dengan kegiatan ibadah syukur bersama. Tuhan pimpin kami dalam ibadah kami di pagi hari ini, biarlah anak-anak-Mu bisa mengikuti ibadah ini dengan baik, dan kami semua boleh diberkati lewat ibadah kami di pagi hari ini. Tuhan juga mengurapi Miss yang akan memimpin pujian yang akan membawakan firman Tuhan, supaya ibadah kami boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami akan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah anak-anak, kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita ya. Tuhan Yesus sangat baik, senantiasa menyertai kita sepanjang tahun yang lalu 2020 dan memasuki tahun yang baru 2021. Mari anak-anak, untuk mensyukuri kasih setia Tuhan, kita akan bernyanyi bersama. Miss mengundang kita semua untuk berdiri. Kita akan menyanyikan pujian yang berkata, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan, dan akan disambung dengan lagu yang berkata, bertambah-tambah indahnya. Selalu baru rahmat-Mu bagiku.
kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss Ina. Mari anak-anak kita persiapkan hati kita dan pikiran kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan pujian yang berkata, "Kubuka Alkitab lalu kubaca." Miss undang kita semua untuk berdiri dan kita menyanyikan pujian ini dengan sukacita. Shalom anak-anak, puji Tuhan. Hari ini kita bisa kembali belajar bersama-sama firman Tuhan. Baik anak-anak di rumah, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita minta pertolongan di dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau sama-sama belajar cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami, setiap anak-anak-Mu di rumah, agar mereka boleh duduk dengan tenang, dapat mengerti, memahami setiap firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami lewat firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Mazmur 107 ayat 1. Miss akan bacakan bagi anak-anak sekalian, anak-anak bisa mendengar, menyimak dengan baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Itulah tema firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama di hari ini. Bersyukurlah kepada Tuhan. Nah, anak-anak sekalian, apa itu bersyukur? Ya, bersyukur itu adalah ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan, atau bersyukur itu sama dengan kata terima kasih. Ya, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah menjaga dan memelihara kita. Nah, anak-anak sekalian, Miss Ina akan menceritakan kisah di dalam Alkitab tentang seseorang yang tahu bersyukur atau berterima kasih kepada Tuhan. Di dalam Injil Lukas dikisahkan bahwa ada 10 orang yang sedang menderita penyakit kusta. Ya, jadi anak-anak, penyakit kusta itu adalah penyakit kulit, penyakit yang ditakuti oleh banyak orang. Kenapa? Karena itu bisa menghilangkan nyawa orang atau bisa membuat orang meninggal. Ya, jadi penyakit kulit ini penyakit yang menjijikkan ya saat itu. Nah, kalau zaman dulu, kalau orang mengalami namanya sakit kusta, mereka akan diasingkan atau mereka akan ditaruh di tempat yang
sunyi, di tempat yang tidak ada rumah-rumah yang lain, tidak ada orang-orang yang sehat di situ. Jadi mereka harus ditaruh di tempat yang khusus, di mana di tempat itu hanya orang-orang yang menderita penyakit kusta. Jadi mereka jauh dari keluarga mereka jauh dari orang-orang sehat. Nah, pasti sedih sekali ya anak-anak kalau kita mengalami yang namanya penyakit kusta. Kenapa? Karena kita tidak bisa tinggal bersama dengan keluarga kita. Kita tidak bisa diperhatikan oleh keluarga kita. Jadi sangat sedih sekali. Nah, 10 orang kusta ini mereka diasingkan dari keramaian. Mereka tinggal di tempat yang sudah ditentukan. Nah, waktu mereka ada di situ, mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus akan datang di kota atau di tempat di mana mereka sedang diasingkan. Tuhan Yesus akan lewat di jalan itu. Lalu mereka berusaha untuk mau menemui Tuhan Yesus. Nah, karena mereka dilarang untuk bertemu dengan orang yang sehat, bertemu dengan banyak orang. Nah, lalu mereka mencari cara bagaimana caranya mereka bisa berbicara kepada Tuhan. Nah, dari jarak kejauhan mereka berteriak kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Mungkin seperti itu. Mereka berteriak seperti itu. Lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata bahwa pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Wah, tiba-tiba 10 orang ini mereka langsung pergi. Mereka beranjak dari tempat mereka berlari untuk mau bertemu dengan imam. Tapi tahukah tidak anak-anak, sementara mereka dalam perjalanan, mujizat Tuhan terjadi. Tiba-tiba penyakit kusta mereka hilang. Kulit mereka tiba-tiba menjadi bersih seperti semula. Penyakit kulitnya itu sudah tidak ada lagi. Seluruh tubuh mereka bersih. Penyakit kusta mereka sudah hilang. Ya, entah kemana. Ya, itu karena kuasa Tuhan yang memulihkan mereka. Tapi tahukah tidak anak-anak, waktu mereka mengalami kesembuhan, mereka ada 10 orang. Tapi hanya 1 orang yang mengingat akan pertolongan Tuhan. 1 orang ini dia kembali pergi mencari Tuhan. Dia pergi menemui Tuhan Yesus. Dia datang kepada Tuhan dan dia bersungkur di hadapan Tuhan, mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sudah sembuhkan. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada 1 orang ini. Dia katakan, loh, bukannya kamu ada 10 orang? 9 orang atau yang lainnya kemana? Kenapa cuma kamu yang kembali datang kepada saya? Wah, orang itu mungkin menjawab, aduh saya tidak tahu Tuhan, mereka kemana? Yang saya tahu bahwa Tuhan Yesus sudah sembuhkan saya, makanya saya datang mengucap syukur kepada Tuhan. Wah, Tuhan Yesus senang sekali. Tuhan Yesus senang karena ada 1 orang, yaitu orang Samaria yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, anak-anak, dari kisah cerita tentang 10 orang yang sakit kusta ini, kira-kira mana sikap yang benar yang patut kita contoh? Atau yang patut anak-anak contoh? Wah, tentu yang patut kita contoh adalah yang 1 orang tadi itu, yaitu orang Samaria. Kenapa kita perlu contoh? Karena dia tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Dia tahu berterima kasih kepada Tuhan. Dia tahu bahwa kalau dia bisa sembuh dari sakit kustanya karena pertolongan Tuhan, makanya dia datang mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, anak-anak belajar dari ke-10 orang kusta yang sakit tadi ini. Kita belajar dari 1 orang bahwa kita harus belajar tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan yang sudah Miss bacakan tadi. Dia berkata bahwa bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Wah, Tuhan Yesus sungguh baik di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Miss, dalam kehidupan anak-anak bersama dengan keluarga di rumah. Tuhan Yesus sudah menjaga, menolong, memelihara kita dalam menjalani tahun 2020 yang telah kita lalui. Dan puji Tuhan, kalau hari ini Miss dan anak-anak sekalian ada di tahun 2021 itu berkat kemurahan Tuhan. Bukan karena mama, bukan karena papa, bukan karena kita kuat dan sehat, tetapi karena
Tuhan Yesus yang sudah menjaga dan memelihara kita. Dan kita juga mengucap syukur kepada Tuhan, pertolongan Tuhan luar biasa. Kita boleh melalui satu semester di tahun 2020. Dan sekarang Tuhan izinkan kita masuk di semester 2 di tahun 2021. Itu semua berkat kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, anak-anak yang ada di rumah, patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Patutlah kita berterima kasih kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk pertolongan Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau bukan karena Tuhan, Miss percaya bahwa kita semua tidak mungkin ada sampai hari ini. Kalau bukan karena pertolongan dan penyertaan Tuhan, kita tidak akan mungkin bisa menikmati tahun 2021 dan kita tidak akan mungkin bisa lagi masuk di semester yang kedua dalam pendidikan anak-anak. Wah, luar biasa kasih Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ayo anak-anak semua yang ada di rumah, mari kita belajar selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan ketika kita belajar menghargai waktu hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Ya, kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesehatan, Tuhan masih memberi kita kehidupan, Tuhan memberi waktu bagi kita untuk belajar. Ayo anak-anak semua yang ada, manfaatkan waktu ini dengan baik. Gunakan waktunya dengan baik untuk apa? Untuk selalu semangat belajar. Dimanfaatkan dengan baik atau digunakan dengan baik, ya, dengan selalu berdoa kepada Tuhan, setia memuji Tuhan, setia mendengarkan firman Tuhan. Nah, anak-anak sekalian, saya percaya bahwa ketika kita tetap setia berdoa kepada Tuhan, rajin mendengarkan firman Tuhan, rajin memuji Tuhan, pasti Tuhan Yesus akan menolong kita menjalani tahun ini, bahkan juga menjalani semester yang kedua ini di dalam pembelajaran kita. Ya, saya mengajak semua anak-anak yang di rumah, mari kita senantiasa belajar mengucap syukur kepada Tuhan dan selalu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita harus percaya, kita harus imani bahwa kalau Tuhan sudah menyertai kita sepanjang tahun 2020 dan kalau Tuhan sudah memimpin kita menjalani satu semester, imani bahwa dalam menjalani tahun 2021, bahkan dalam menjalani pendidikan anak-anak di semester yang kedua di tahun ini, percaya bahwa Tuhan pasti akan menyertai kita. Tuhan Yesus pasti akan bersama-sama dengan kita, menolong kita, membimbing kita dalam menjalani satu tahun ini, bahkan dalam semester yang kedua di dalam pendidikan kita. Tapi ingat, selalu percaya kepada Tuhan, selalu serahkan hidup kita kepada Tuhan, dan selalu berserah kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan Yesus akan senantiasa menyertai kita, menjaga dan memelihara kehidupan kita menjalani tahun ini dan juga dalam pendidikan kita di semester yang kedua. Ayo anak-anak, melalui firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kepada kita untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Miss berharap anak-anak yang ada di rumah bersama dengan keluarga selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Baik anak-anak mungkin dalam keadaan sakit atau sedang dalam pergumulan karena kekurangan, tetap mengucap syukur kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap berserah kepada Tuhan. Pasti Tuhan Yesus akan menolong, pasti Tuhan Yesus akan memberi kekuatan bagi anak-anak untuk bisa melewatinya. Dibanding kalau anak-anak bersungut-sungut, ya bersyukurlah, bersukacitalah, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita damai sejahtera senantiasa di dalam kehidupan kita. Ya, jadi anak-anak, itu firman Tuhan bagi kita di hari ini. Kiranya kita senantiasa belajar mengucap syukur kepada Tuhan dan selalu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, mengimani penyertaan Tuhan bahwa semester yang kedua di tahun 2021 ini Tuhan akan menyertai dan senantiasa bersama-sama dengan kita. Ayo
Ayo anak-anak sekalian yang ada di rumah, kita akan mengakhiri ibadah kita di hari ini. Namun sebelumnya kita sama-sama memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan, Bapa terima kasih. Ayo anak-anak semua dengan sikap doa, mari kita naikkan pujian ini. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Mari kita berdoa. Bapa terima kasih untuk kasih-Mu, penyertaan dan pemeliharaan-Mu yang sungguh sempurna di dalam kehidupan kami, dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu bersama dengan orang tua dan semua keluarga yang ada di rumah. Kami sungguh percaya bahwa kami ada hari ini itu berkat kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur lewat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama-sama, mengingatkan kami untuk senantiasa mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami, dan mengajarkan kami untuk senantiasa beriman percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memimpin dan menyertai kami dalam menjalani tahun 2021 ini. Bahkan Tuhan akan memimpin setiap anak-anak-Mu di dalam pendidikan mereka menjalani semester yang kedua ini. Terima kasih Tuhan, dalam pagi hari ini hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak yang ada di rumah bersama dengan orang tua dan semua keluarga. Biarlah Tuhan senantiasa menjaga, memelihara mereka, memberi mereka kesehatan, kekuatan, terlebih khusus bagi setiap anak-anak. Tuhan menolong, biarlah mereka tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran, baik itu pembelajaran yang akan kami laksanakan lewat daring ataupun tatap muka. Tuhan akan menolong setiap anak-anak kami, biarlah mereka tetap semangat di dalam mengikuti pembelajaran. Memberkati juga orang tua, memberi mereka kesabaran dan hikmat-Mu untuk tetap sabar dalam mendampingi setiap anak-anak yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami menjalani hari ini, bahkan kami menyerahkan kehidupan kami dalam menjalani tahun ini, bahkan pendidikan setiap anak-anak-Mu dalam menjalani semester yang kedua ini, kami pertaruhkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Iman dan percaya kami sungguh kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus yang sudah menuntun dan menyertai kami menjalani tahun 2020. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus pun yang akan menyertai dan membimbing kami, melindungi kami dalam menjalani tahun 2021 ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Segala pujian dan syukur, hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik anak-anak sekalian, demikianlah ibadah kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati anak-anak dan senantiasa berdoa, berserah kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan Yesus akan senantiasa menyertai, menjaga dan memberkati anak-anak sekalian. Dadah.